Bapak Trisnendri Syahrizal merupakan dosen program studi pendidikan bahasa Inggris di IKIP Siliwangi. Dengan keahlian ilmu linguistik, beliau juga aktif dalam berbagai bidang seperti public speaking dan komunikasi. Beliau menyelesaikan pendidikan S1-nya di IKIP Siliwangi pada tahun 2011 dan S2 di Universitas Padjadjaran pada tahun 2015. Dan sekarang ini beliau sedang menyelesaikan pendidikan S3-nya di Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Pria dengan panggilan akrab Pak Tris ini juga aktif sebagai pengurus Yayasan Kelas Kreatif Indonesia. Dan beliau telah banyak diundang sebagai pemateri baik dalam seminar tingkat nasional maupun internasional, utamanya untuk berbagi bersama akademisi baik guru ataupun dosen dalam hal peningkatan kompetensi profesional dan pedagogi. Sebagai penerima beasiswa pendidikan Indonesia, beliau aktif dalam berbagai organisasi yang fokus meningkatkan kompetensi guru di Indonesia, khususnya dalam pemanfaatan media pembelajaran berbasis digital. Berikan tepuk tangan untuk Bapak Trisnendri Syahrizal M.Hum. Kami silakan Pak. Ada Pak, bisa. Baik, Bapak dan Ibu, hadirin yang berbahagia tentunya Bapak Trisnendri Syahrizal M.Hum yang pada saat ini akan memberikan materi mengenai dampak AI bagi pendidikan dalam implementasi kurikulum Merdeka. Sure. I think that's supposed to be duplicated, right? Baik, sambil memulai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesemangat itu ya Bu ya jawab salamnya ya. Luar biasa. Boleh sekali lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dampak suara yang luar biasa, perubahan suara memberikan perubahan respon. Begitulah luar biasanya seorang guru. Saat guru bisa memberikan senyuman yang indah di awal, maka senyuman besar juga akan dilakukan oleh siswa kita selama proses pembelajaran. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Trisnendri Syahrizal. Ieu nanaonan cenah budak leutik pipilueun ka dieu. Ya. Suatu kehormatan, terima kasih yang terhormat kepada Ketua Yayasan dan seluruh kepala sekolah. Luar biasa, saya mendengar informasi dari Pak Lukman, katanya di sini banyak juga kepala sekolah yang hadir, guru-guru. Jadi saya minder sendiri nih sebetulnya. Karena saya jadi gurunya juga baru sebentar. Baru dari 2007 aja. Ya pasti sudah banyak yang lebih senior dibanding saya ya. Dan tadi saya lihat, kayaknya ada yang pernah diganggu kehidupannya oleh saya sebagai mahasiswa saya. Ada juga pernah yang diganggu kehidupannya seperti bimbingan skripsinya dengan saya ya. Senang bisa berjumpa kembali dengan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan mengajar, tidak. Kita hanya sedikit berbagi Bapak Ibu semua terkait dengan pengalaman yang pernah saya lakukan terkait dengan pengimplementasian artificial intelligence di kelas saya sendiri.
Seperti itu. Izinkan dulu, kayaknya sedang persiapan dulu sebentar. Ini nggak usah nervous, Kang. Tenang ya. Tenang. Yang biasanya kalau ini udah keringetan duluan, Bapak Ibu ya. Tenang, tenang ya. Nggak apa-apa. Aman, aman, aman. Ya sudah sarapan, Bapak Ibu? Aduh, Ibu di sini dengan wajah lesunya. Belum. Belum. Aduh. Kumaha atunya. Tenang ya. Jadi semoga walaupun belum sarapan, tenaganya masih bisa maksimal membersamai saya selama berapa Pak Lukman? 5 jam ke depan ya? Oh bukan, kelamaan ya, kelamaan ya, kelamaan. Oke, 1 jam ke depan saja Bapak Ibu, nanti bersama-sama dengan saya. Oke. Nah, jadi di kegiatan hari ini, tadi saya sangat terkejut sekali saat lagu Cantik. Luar biasa ya, saking jarangnya yang nyebut cantik. Bapak kok tahu, saking jarangnya yang nyebut cantik, dipanggil cantik sama penyanyi juga langsung nyaut ya. Tapi kasihan bapak-bapaknya nggak ada yang bilang ganteng ya. Ganteng. Udah emang nggak mau disebut ganteng Bapak Ibu. Jadi ya udah nggak apa-apa. Cantik. Luar biasa ya. Bapak ganteng. Langsung jawabannya, bukan saya. Bukan saya. Oke ya. Nah jadi Bapak Ibu semua, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berbagi tentang apa itu yang disebut dengan artificial intelligence dan mungkin kita akan sedikit membuat koneksi terkait dengan kurikulum Merdeka yang ada di Indonesia sekarang. Kurikulum Merdeka dasarnya juga sudah jelas ingin memerdekakan. Apa yang ingin memerdekakan, di mana saat siswa kita selalu terbebani oleh satu bentuk tugas saja, maka nanti akan diberikan variasi-variasi sesuai dengan kebutuhan, minat, dan bakat siswa-siswa kita. Saya rasa kalau melihat dari profil BPI, Allah siap. Melihat profil BPI tadi, ini awalnya kan betul. Ya, kalau kita melihat dari profil awal BPI tadi, sepertinya pembelajaran seperti itu sudah bukan hal yang asing lagi ya. Bapak Ibu semua pasti sudah menerapkan hal tersebut. Untuk memulai, Bapak Ibu semua, ini bukan tes buta warna. Oke. Jadi saya ingin bermain sebentar dengan Bapak Ibu, main tebak judul film. Aduh, tenang, ini bukan Ikatan Cinta, bukan juga apalagi Bapak Ibu. Ikatan Cinta atau mungkin lagi hit sekarang Dokter Cha, bukan. Asik Bapak, nah apa? Tenang Bu, sebentar lagi episode 13-nya muncul hari Sabtu. Oke, asik ya. Atau film-film yang lainnya, bukan Bapak Ibu, tenang. Semoga kita satu usia, jadi filmnya tahu. Oke, kita mulai yang pertama dulu. Nanti yang sudah tahu ini judul filmnya apa, boleh langsung dijawab ya Bapak Ibu semua. Izin. Okay, no problem. Okay. So I cannot. Okay. Oh, sorry. Wait, I need to. Oke, yang pertama Pak. Apakah ada yang tahu? Kira-kira bisa tebak judul filmnya apa? Avatar, bukan. Ganti. Ininya. Harry Potter, bukan. Lanjut. Oke. Di sini ya saya lupa terus. Ini deh, ini. Botak-botaknya kayaknya. Kenapa Pak? Betul sekali Pak ya. Nah ini adalah judulnya iRobot Bapak Ibu. iRobot adalah sebuah film sekitar tahun 2000-an yang sudah menggagas artificial intelligence di negaranya. Oke, pada saat itu. Oke, kita lanjutkan ke yang kedua. Tebak ya. Ini film baru. Kayaknya 2022 kalau nggak salah, atau 2022 kayaknya. Let's start. Sini dulu deh. Nah. Ayo. Apa Pak? Past tense? Present tense? Salah. Apa Pak? Oh, Fast Furious 10. Bukan Pak, bukan. Ini atau tayang ini ya. Nah, ini udah jelas banget. Kumaha cenah. Oke, udah.
Ini aja deh, ini aja sebentar. Nah ini. Nah, rambut berwarna coklat. Aduh, poek pak ya mah. Jigana naonnya. Oke. Oke, lanjut. Ini. Exactly, Megan. Ada sudah nonton Megan? Sudah dong ya. Megan juga adalah sebuah film yang mengusung tentang artificial intelligence. Bagaimana manusia menciptakan kecerdasan buatan untuk membantu manusia. Oke. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas nih tentang AI. Tentang artificial intelligence. Apakah kita akan ngomongin tentang gimana cara bikin Megan? Oh, tidak tentunya. Oke, hesek teuing ya Bapak Ibu ya. Tenang nanti itu mah ya. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah dengan menjawab pertanyaan ini. AI is a boom or doom? Jadi AI itu adalah sebuah gebrakan atau sebuah gebrakan positif atau itu sebuah doom. Sebuah hari akhir yang akan membuat semua orang bingung nih. Gimana nih caranya nih? Ya, nah itu akan kita bahas. Semoga kita bisa menjawab nanti di akhir. Kalau tidak, saya yakin BPI bisa ngajakin saya lagi buat ketemu jawabannya nanti ya. Oke, berikutnya. Kita akan, tadi sudah diperkenalkan, nama saya Trisnendri Syahrizal, tadi sedikit agak-agak gimana gitu ya foto-fotonya. Bapak Ibu, tadi foto-foto saya bukan pas lagi ngajar, tapi sedang beberapa kegiatan dengan beberapa NGO dan kegiatan pemerintah untuk interpreter, pelatihan debat bahasa Inggris, dan beberapa kegiatan lainnya. Mari kita mulai, sedikit berolahraga. Ada yang berdiri, ada yang duduk. Saya ingin nanti Bapak Ibu semua duduk atau berdiri sesuai dengan jawaban Bapak Ibu. Jika jawabannya bermakna positif atau iya, silakan berdiri. Kalau tidak, maka duduk. Misal, Bapak Ibu apakah tahu apa itu combro? Jangan dijawab, tapi mana, kenapa duduk tuh? Oh, latihan, boleh, siap. Kita cobain lagi. Bapak Ibu, apakah tahu Trisnendri? Oh, ada yang belum tahu. Bapak, perkenalkan, saya Trisnendri, ya. Ibu, saya Trisnendri. Karena belum berdiri, jadi belum kenal. Oke, siap. Kita mulai ya, Bapak Ibu ya. Sekali lagi, jika maknanya positif, tahu atau iya, berarti berdiri. Kalau tidak, berarti duduk. Siap? Oke, mari kita mulai. Yang pertama, apakah Bapak Ibu tahu apa itu AI? Apa Pak, saya tidak nanya tahu atau banyak atau sedikit ya. Kalau tahu berdiri berarti. Ini ya, ada dua opsi. Berdiri gara-gara memang tahu. Kedua, si eta nangtung. Oke, berdiri dulu. Baik, sedikit bercerita. Bapak, dalam perspektif Bapak, karena Bapak tahu apa sih AI itu Pak? Artificial Intelligence, tiruan kecerdasan manusia yang diaplikasikan ke mesin atau media lainnya. Mantap, Bapak ini sama dengan definisi KBBI saya. Nanti ada di KBBI saya, luar biasa Pak ya. Oke, jadi beberapa di antaranya baru sedikit sepertinya yang tahu apa itu AI. Saya yakin sudah sering mendengar, tapi sudah tahu kalau nangtung ditanya. Jadi mending tong nangtung ya. Cari aman aja. Oke, sip. Berikutnya, apakah Bapak Ibu pernah menggunakan AI pada kehidupan sehari-hari? Pernah dong. Oke, baru satu orang yang pernah? Oke. Dua. Pasti ya nangtung. Oke, Ibu berdiri. Siap Ibu berdiri. Oke. Tadi sudah dari laki-laki kita ke perempuan. Agak olahraga sedikit buat nambahin langkah ke yang di belakang. Yes. Biasanya dipakai buat apa AI-nya? ChatGPT. Waduh, ChatGPT. Thank you very much, Ibu. ChatGPT siap. Boleh tepuk tangan untuk ChatGPT ya, siap. Nah, ini yang perlu kita perbaiki ya. Kita perlu reconstruct Bapak Ibu. AI atau AI tidak hanya melulu tentang sesuatu hal yang begitu kompleks. Bapak Ibu pakai TikTok? Pakai dong. Pakai CapCut? Pakai. Sering pakai template CapCut? Itu AI Bapak Ibu. Oke? Ya boleh capcut boleh. Bapak Ibu, kan tadi teh ayah Sarah ya.
biar saya tuh terdengar kayak bahasa Inggris gitu, nyebutnya CapCut. Biasanya mah CapCut saya juga, Bu ya. CapCut, oke. Instagram, Bapak Ibu. Instagram. Sekali ngelihat Arya Saloka, berikutnya apa? Arya Saloka hungkul. Cek Instagram Bapak Ibu, pasti sepatu, kantong. Karena itu yang dicari. Itu adalah AI Bapak Ibu, atau Artificial Intelligence. Jadi saat kita ngomongin tentang AI, kita mulai coba rubah paradigma kita tidak sedang membicarakan high technology, tapi hal yang justru bisa membantu kehidupan kita sehari-hari. Oke, sosial media juga menggunakan bantuan AI. Bahkan kalau Bapak Ibu nih ya, Ibu-ibu pasti sering cek, oh di IG ada ini, klik langsung ngedirect ke web, tiba-tiba klik WhatsApp-nya untuk beli, klik WhatsApp langsung jawab, halo penjual, saya ingin beli tentang produk. Itu AI Bapak Ibu. Itu bisa dibuat? Bisa. Gimana caranya? Cek YouTube. Banyak di YouTube juga membuat chatbot menggunakan WhatsApp, banyak. Itu berarti dibantu oleh AI juga. Dulu siapa AI-nya kita? Orang tua, guru, itu doang. Gak pernah, bukan kita tuh ya, kayaknya saya mah udah ke internet ya kayaknya. Tapi saya mau naik ke bawah Bapak, tapi sieun kawalat, jadi udah nggak usah aja, nggak usah. Kita ganti topiknya. Oke, jadi kalau sekarang kita memang sebetulnya in reality, kita tidak bisa exclude hidup kita dengan AI. Pasti dipakai. Problemnya adalah, bisa nggak kita pakai sesuai dengan kebutuhan kita dan nggak aneh-aneh. Oke, itu permasalahan kita nanti mungkin semoga kita bisa selesaikan bersama. Masih pertanyaan Bapak Ibu? Mudah-mudahan sekarang banyak yang berdiri. Amin. Apakah Bapak Ibu pernah menggunakan AI dalam pembelajaran? Pak, saya mata waduk. Jadi tidak sombong. Walaupun saya sudah pakai segala rupa, duduk aja. Oke ya, kenapa? Sieun ditanya. Ya, oke ya sudah kalau begitu ya. Sip, kalau gitu kita lanjutkan. Lalu apa itu AI? Sebetulnya Bapak yang tadi siapa namanya Pak? Pak Doni. Oke, Pak Doni. Pak Doni sudah memberikan jawaban yang luar biasa. Sesuai dengan definisinya. Dari KBBI, saya ngambil dari dua. Dari KBBI sama dari Oxford. Kenapa saya pakai bahasa Inggris? Takutnya guru-guru BPI ada yang agak-agak lupa bahasa Indonesia. Jadi so I give you an English. Oke, siap. Intinya sama, saya garis bawahi atau tebalkan meniru kecerdasan manusia atau copy intelligent human behavior. Berarti pada dasarnya artificial intelligence adalah mengcopy kecerdasan manusia. AKA harusnya manusia lebih cerdas dibanding ini. Karena dia copy our intelligence. Masalahnya adalah itu dimaksimalkan menggunakan coding. Kita agak sulit memaksimalkan karena saat kita mau mikir, lupa kulkas udah kosong. Saat kita mau mikir, lupa si ayang belum dijemput. Saat kita mau ini, kita punya banyak variasi-variasi pikiran lain sehingga fokus kita berbeda. Tidak seperti AI. ChatGPT, Bapak Ibu nanya kapanpun, dimanapun dia jawab. Pacar, nggak bisa. Ya enggak? Karena ada kehidupannya sebagai manusia. Itu saja yang membuat kita berbeda sebetulnya. Tapi ingat bahwa itu kecerdasan buatan. Yang buat siapa? Kita. Berarti siapa yang punya real intelligence? Ya kita. Oke, tinggal kita jago-jago aja pakainya. Siap. Itu definisinya. Saya yakin Bapak Ibu bisa sangat mudah mencari definisi AI di Google. AI kita. Ya. Mari kita lanjutkan. How is AI benefit us? Ini saya ambil dari beberapa sumber dalam dunia pendidikan. Itu bermanfaat ke dalam banyak hal sebetulnya. Tapi coba di-justify ke beberapa hal. Yang pertama adalah AI itu membantu pembelajaran lebih personalized. Lebih fokus kepada siswa. Which is ini pasti sangat erat kaitannya dengan differentiated learning. Atau pembelajaran berdiferensiasi yang diusung oleh pemerintah di dalam kurikulum mereka belajar. Oke, jadi seperti apa nanti personalized learning ini muncul? Saya akan sampaikan nanti di beberapa slide berikutnya. Kemudian kita bisa kasih real time feedback. Ada yang pernah pakai live worksheet? Mantap. Ada yang pernah pakai Google Form untuk quiz? Pasti.
Pak, di BPI kita juga udah punya platform khusus misalkan untuk ujian. Nah, tadi saya dengar sudah paperless dari 2015, berarti sudah menggunakan some technology helps for that. Untuk itu, jadi pasti real time feedback-nya juga ada di situ. Oke, anak nilainya sekian, tiba-tiba sekian, dan sebagainya itu sudah ada di situ pasti. Kemudian automated grading, ya ini jelas ya. Biasanya dulu almarhumah ibu saya, jadi almarhumah ibu saya juga seorang guru SD. Jadi kalau udah ujian, dulu apa ya disebutnya, catur wulan, per 3 bulan itu, selalu datang ke rumah dengan bawa kertas yang banyak. Terus di pagi hari, teh dengan sedikit surabi bisa lah Bu ya, surabi ya, atau kue balok ya Bu ya, kue balok ya. Nah itu sambil meriksa gitu satu-satu gitu ya. Terus berhari-hari meriksa, udah itu masukin ke rapot, ditulis pula rapotnya, tanda tangan, udah paling jago pokoknya nulis di rapot. Oke, pada saat itu itulah yang dilakukan. Tapi sekarang ya kita sudah ada automated grading. Oke, betul sekian, keluar skor sekian. Esainya kalau udah mirip-mirip nanti otomatis skornya berapa. Itu sudah muncul AI untuk automated grading. Berikutnya adalah predictive analysis. Nah, ini yang seru nih Bapak Ibu. Kebetulan kalau Bapak Ibu masih menggunakan Microsoft PowerPoints, di Microsoft PowerPoints itu kalau Bapak Ibu ingin belajar gimana saya presentasi, apakah kecepatannya bagus atau tidak, apakah perlu ada fillernya atau tidak, dan sebagainya. Sekarang sudah ada presentation coach-nya. Jadi tinggal kita klik coach-nya, mulai coach-nya, nanti di akhir dia ngasih tahu sama kita, kecepatan kamu terlalu cepat, coba kurangin, kebanyakan kayaknya, coba ganti katanya ya gitu. Oh enggak. Jadi seperti itu ada semuanya. Oke, itu kalau di yang simple aja, di PowerPoint kita itu sudah ada Bapak Ibu, terutama di PowerPoint yang 365. Oke, jadi predictive analysis itu udah kebayang, oh ya kayaknya nanti saya harus apa? Saya harus melakukan apa untuk perbaikan ke depannya. Karena pada dasarnya guru itu adalah pembelajar sepanjang hayat, betul tidak? Ya, saya sangat setuju saat ada yang mengatakan bahwa, wah guru mahnya unggal poe diajar terus. Ya memang harus begitu. Orang kita tujuannya untuk mengajar, pasti kita harus belajar dulu kepada diri kita sendiri. Oke, sepertinya kok sepi. Aman? Mata aman, mata aman. Perut aman. Oke ya. Jangan dulu sebat sebentar ya, jangan dulu sebat. Oke. Lanjut Bapak Ibu. Ada yang kenal 2 logo ini? Siri yang mana Pak? Sini ya. Nih, iPhone user data ini Siri. Tapi ini kayaknya logo-logo zaman dulu gitu ya. Ini Siri. Yang pinggirnya? Bixby. Kalau yang pakai Samsung tahu yang sebelah saya itu Bixby, yang ini Siri. Kalau ada yang sering pakai Bixby? Cuman buat Bixby bangunin besok jam 7 pagi. Bixby langsung jawab, oke, katanya. Langsung disiapin alarmnya sama Bixby. Karena kebetulan saya pakainya Bixby bukan pakai Siri. Atau Bixby putar musik Bixby-nya. Itu kita udah dibantu dengan artificial intelligence di kehidupan sehari-hari. Yang belum bisa itu adalah Bixby sasapu, belum bisa. Karena handphone kita belum bisa sasapu ya. Mungkin nanti ya robot-robot itu ada yang sudah menggunakan sistem AI ya. Tapi 2 hal ini sebetulnya 2 hal yang sangat menarik untuk kita explore lebih jauh lagi Bapak Ibu. Oke, begitu cerdasnya dia. Kadang-kadang kalau kita ngajak ngobrol, dia ngobrol loh. Bixby itu kalau kita dibuka aplikasinya, kita ngobrol sama Bixby, kita ngobrol sama Bixby. Ini biasanya saya sarankan untuk kalau mahasiswa saya mau belajar speaking. Kamu mau berarti speaking, ngomong Bixby dulu. Karena biasanya Bixby nanti kalau nggak ngerti dia jawab. Tetap baik hati. I'm sorry, I don't understand. Kan masih sangat ramah gitu kalau Bixby itu. Try harder gitu kan. Kalau kita kan ngomong naon sih mana? Dengar. Cing atau orang Sunda mahal ya. Kita tidak akan menemukan kata-kata seperti itu di Bixby atau di Siri. Tapi anyhow, ini adalah 2 aplikasi yang sudah sangat dari dulu kita pakai, terutama pengguna smartphone. Next. Lalu bagaimana kita mengintegrasikan AI dalam pembelajaran kita? Nah, ini mungkin yang ditunggu oleh Bapak Ibu semua. Tapi kembali lagi saya ingatkan bahwa saya tidak mengajari tatarannya, tapi lebih kayak sharing pengalaman apa saja yang sudah pernah saya lakukan di kelas saya. Berikutnya, kita kita coba klasifikasi ke dalam beberapa struktur. Yang pertama, saya akan bahas tentang video based AI untuk pembelajaran. Tadi saya nanya, TikTok pakai, Instagram pakai, CapCut pakai, Keke sudah CapCut, oke. CapCut pakai, oke.
Tapi pernah nggak nyobain mereka itu untuk di kelas? Sayang loh interaktif boardnya. Kalau bisa di-connect ke seperti itu kan lebih menarik juga. Pernah nggak nyobain Bapak Ibu pakai TikTok, yuk anak-anak kamu bikin TikTok quiz. Caranya gimana? Bikin aja anaknya rekam video, kemudian dia bikin ayo teman-teman kita baca bahasa Inggris bersama saya. Which one is correct? I am teacher or I are teacher? Mereka berkomunikasi secara langsung dengan penontonnya. Itu kita bikin di TikTok bisa. Bikin di CapCut juga bisa. Bikin di IG juga bisa. Jadi sebetulnya balik lagi kalau AI itu ya tergantung kepada intelijensi penggunanya kembali lagi. Bagaimana kita nggak cuman buat scrolling apakah benar Virgon itu selingkuh atau apakah betul apakah bagus atau tidak Inara itu buka cadar atau enggak, mending kita coba yang lain Bapak Ibu. Ya, atau mungkin ya itu tadi salah satunya adalah kita cobain nih gimana caranya kita integrate Instagram ke kelas kita. Pengalaman saya, kebetulan saya mengajar bahasa Inggris, di General English kelas saya biasanya saya pakai IG untuk menceritakan pengalaman masa lalu. Jadi dia posting foto yang lamanya, dia bikin cerita tentang pengalaman masa lalunya. Jangan lupa tag gurunya, kasih bonus nilai lebih kalau yang like-nya banyak. Oke? Nah, Pak, kan BPI, tadi saya ngobrol di belakang, wah BPI sekolahnya artis. Jadi mungkin banyak siswa yang followernya udah luar biasa. Ya kan? Jadi mereka pasti akan seru tuh kalau untuk hal-hal seperti itu. Ya, jadi boleh kita pakai video base. Tapi jadi banyak alternatifnya sebetulnya Bapak Ibu semua. Namun yang ingin saya coba kenalkan, pernah saya gunakan adalah Edpuzzle. Ada yang berpengalaman menggunakan Edpuzzle? Ih, luar biasa banyak sekali yang sudah pakai. Oke. Bapak Ibu sering download video YouTube untuk pembelajaran? Sering. Diapain YouTube-nya? Ya gitu, download, nonton, soal. Nonton, tanya jawab. Edpuzzle bisa membantu kita untuk membuat pertanyaan di dalam videonya. Jadi ada video, cari di YouTube, cara membuat bakwan udang. Copy linknya ke Edpuzzle, nanti Edpuzzle bakal ngasih opsi pertanyaannya mau bentuk apa. Apakah mau bentuk PG, mau bentuk essay, mau rekam audio, atau apa. Kita bisa post di mana saja terserah kita. Misalkan ingredients pertamanya bala-bala udang adalah carrot, wortel. Nah, berarti nanti kita stop di situ. Apa bahan pertama membuat bala-bala? Pilihannya ada wortel, carrot, atau makanan kelinci. Nanti bisa pilih anak-anaknya. Oke, itu namanya Edpuzzle. Mau lihat kayak gimana bentuknya? Oke, kita coba semoga bisa dilihat. Karena katanya harus extend ya, Kang. Kita coba, how can I open my... Sorry. Sebentar, apakah saya bisa menunjukkan Chrome saya? Bapak, Akang, boleh, silakan. Nah, Hatsana AI itu bisa memindahkan laptop. Nah, the other one. Wait. Nah, this one. Okay. That's it. There you go. Thank you very much. Nah, si Bapak Nang aja ngomong bahasa Inggris wae, jadi saya ngomongnya bahasa Inggris. Oke, nah, kalau ini masih yang lainnya. Nah, berikutnya kita akan coba lihat ke sini. Nah, ini Edpuzzle Bapak Ibu. Jadi kalau di Google tinggal masuk edpuzzle.com, nanti login seperti biasa, masuk ke dalam aplikasinya, webnya, nanti di situ ada My Content, My Network, Discover. Kalau mau cari yang udah orang lain buat sesuai dengan kebutuhan kita, AI-nya discover aja. Biarkan mereka yang udah buat masuk di situ, kita coba pakai. Itu nggak ada masalah. Mau bikin sendiri juga boleh. Lumayan mudah untuk dibuat. Ini juga saya ngambil dari yang sudah ada. Kita lihat. Sebentar. Nah, ini videonya diambil dari YouTube.
Kemudian dimasukin ke Edpuzzle-nya, ini ada pertanyaan nih. Multiple choice di detik ke-5, multiple choice detik ke-21, ke-33, ke-48 masih multiple choice. Di menit ke-1 ada open-ended questions dan berikutnya dan berikutnya. Kita coba praktekkan sebentar. Audionya. Oke, nggak apa-apa. Ini harusnya ada audionya. Masih, I have a long neck. What is that? I have a long neck and a colorful tail. Siapa, Bu? What animal has a long neck and colorful tail? Snake or peacock? Then you just need to answer peacock. Sudah. Anaknya masih nggak tahu, tinggal di rewatch aja. Ah, ini bisa di skip. Kalau anaknya nggak mau jawab gimana? Ini kolom skipnya bisa dinonaktifkan. Jadi anak-anak nggak bisa lanjut kalau belum jawab. Oke, kita submit. Oke, betul jawabannya peacock. Kemudian dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini kita bisa share linknya ke siswa atau kita bisa play di interactive boardnya Bapak Ibu semua. Nanti anak-anaknya tinggal ayo jawab, ayo kamu jawab. Sesuatu seperti itu. Nanti di akhir karena dia harus login, maksudnya dia masuk ke sini nanti kita akan ada laporan. Oh siapa, si A jawabannya berapa, si B jawabannya berapa. Bahkan ada laporannya si A skip berapa kali, si A nge-rewatch berapa kali, si B nge-rewatch berapa kali, si C menjawab dalam waktu berapa detik. Itu ada laporannya yang dibikin Edpuzzle buat kita. Oke, bayangkan Bapak Ibu kalau itu kita lakukan manual. Berapa kali nonton? 5 kali, bohong. Itu kenapa? 7 Bu, oke 7. Lama kayaknya Bu ya. Ini tidak, dia sudah langsung bantu kita untuk membuat. Pak gimana tuh cara bikinnya? Nggak akan cukup sejam kalau itu. Nanti akan ada workshop tersendiri membahas tentang Edpuzzle, boleh request nanti ya. Nah tapi gampangnya adalah, kemana carinya? Exactly Bu, YouTube. Udah banyak tutorial penggunaan Edpuzzle di YouTube. Cobain ya. Yakin mau coba? Ding Pak. Ya komang kewe ya. Yang penting kita cobain dulu aja ya. Yang penting tahu dulu, kumpulin dulu ya. Nah ini dia Edpuzzle. Sebetulnya ini yang lumayan agak kompleks untuk pendidikan. Tapi tadi saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua, bisa juga kita menggunakan hal sederhana seperti TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Oke? Izinkan saya untuk kembali ke mana? Sip. Video base-nya sudah kita pakai Edpuzzle. Kemudian selain video based, nah ini yang menarik ya buat anak-anak kita. Game based. Biasanya anak-anak itu kalau udah gamification seru banget. Dikasih games itu asik-asik banget anak-anak ini. Tapi kan kita kalau games nggak cuma pengen jawab, tapi pengen ada laporannya juga ya. Nah kalau Bapak Ibu pasti saya yakin udah banyak games yang bisa sering dipakai. Saya cuma highlight beberapa aja, ada 4. Ini yang sering banget saya pakai dan sering banget saya gunakan di kelas saya. Ada WordWall, learningapps.org, dengan Nearpod sebetulnya. Genially saya tidak terlalu sering menggunakan, tapi WordWall, Learning Apps, dan Nearpod ini top 3, one of my favorites. Kenapa? Kita akan coba lihat kenapa ini menjadi menarik untuk terus digunakan. Oke, kita sedikit escape dulu. Nah ini kita main di yang where is, nah ini dia. Ini ada learning apps, learningapps.org. Jadi kalau Bapak Ibu mau bikin matching pairs, group assignment, namain gambar, multiple choice, order, bikin teka-teki silang, cari kata, bikin grup puzzle yang nantinya disusun kemudian keluar gambar, itu semua bisa dilakukan di sini. Bahkan ada lombanya seperti horse race, itu dia horse race itu kalau dia bisa ngejawab, kudanya maju duluan. Dia salah, kudanya mundur kesalip sama yang lain. Sesuatu seperti itu Bapak Ibu. Dan ini sangat menarik kalau kita bisa langsung integrate di dalam kelas. Next, nah ini kita akan coba. Nah, ini salah satu yang saya suka, salah satu template yang saya suka. 70 tambah 30, berapa Bu? Nah ini tinggal di drag aja. 100, 25. Nah, 10 40. Oh,
60, 10. 60 minus 10. 50. Dan lain sebagainya nanti kita cek. Sudah kalau udah jawab semua, yang menarik biasanya suka muncul pop-up word. Pop-up-nya kita bisa atur. Misalkan, well done gorgeous. Atau good job kids. Atau apa aja. Bayangkan itu dibaca oleh anak kita. Si ibu muji jarang-jarang. Padahal mujinya bukan ibu. Tapi kan ibu yang buat. Ya, nah itu yang menarik. Nah ini salah satu bentuk kegiatannya saja Bapak Ibu. Oke, ini salah satu bentuk kegiatan yang kita bisa lakukan. Learning apps namanya. Ini salah satu platform tergampang dan nggak paling ribet. Karena dia tuh cuma tinggal masukin pertanyaan, jawabannya apa. Masukin pertanyaan, jawabannya apa. It's very easy. Balik lagi, Pak, ajarin bikinnya. Gampang. Cek YouTube. Ya, YouTube udah banyak. Dan kalau mau lebih fokus, banyak sekali internet mengisi pelatihan-pelatihan seperti ini. Cantik. Thank you. Mau ganteng udah tadi dijawab, bukan ganteng. Bapak-bapak aman? Yakin? Masih bisa tahan sebentar? Ya. Bapak ibu-ibu semua harus mengerti perasaan bapak-bapak. Karena hari ini yang ngomongnya cowok semua. Saya, Pak Iip ya. Pak siapa? Satu lagi? Iya. Bapak-bapak semua. Kalau ibu ada hiburan. Ya, minimal ninggalin nu beda lah gitu ya. Untuk lu lagi ya. Kalau bapak lu lagi-laginya, laki deh ya. Nanti semoga hari besok ada perempuannya. Oke, nah berikutnya Bapak Ibu semua, kita akan lihat. Tadi saya ada nunjukin learning apps. Jadi nanti tinggal masuk aja ke aplikasinya learningapps.org. Learningapps.org di Google itu langsung akan keluar si aplikasinya, si webnya, klik yang paling atas biasanya. Masuk ke situ dan dia boleh login, boleh nggak login. Kalau mau harus login itu kalau mau udah bikin dan mau di save buat digunakan terus. Baru harus login. Kalau enggak mau cuman penggunaan sekali aja nggak usah login lah. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini juga yang favorite saya yang kedua, word wall. Tapi ini lebih interaktif tapi memang terbatas. Kenapa terbatas? Karena dia harus berbayar untuk beberapa templates-nya. Tapi kayaknya masih jadi opsi yang menarik untuk pakai word wall. Oke. Nah, saya kalau melihat wajah-wajahnya sepertinya sudah sering menggunakan word wall ya. Nah, oke. Jadi kita akan skip word wall. Ini contoh kegiatan yang pernah saya gunakan, colors. Ini adalah games yang menarik. Ini tinggal pertanyaannya adalah klik atau pukul kata yang menunjukkan warna dalam bahasa Inggris. Tinggal diklik white, wallet, no, board, no, book, no, green, yes. Bayangkan ini ada di kelas PAUD-nya BPI atau di kelas TK-nya BPI. Ini kayaknya akan menarik. Oke. Pak, kalau untuk SMA apa? Terserah Bapak Ibu, nanti muncul pertanyaannya di sini. Misalkan sebutkan kategori yang termasuk ke dalam kategori hewan mamalia. Munculkanlah kata-katanya. Paus, serigala, nanti dia cuma klik yang mamalianya aja. So, semuanya bisa kita gunakan. Tergantung kebutuhan kita semua. Oke, kita lanjutkan. Saya masih ada waktu. Masih. Siap. Oke, kita lanjutkan. Kalau begitu tadi ini Genially. Untuk Genially ini lebih komplit, tapi ya saya tidak mengatakan susah, hanya memang effortful. Jadi kita persiapannya harus lumayan agak banyak untuk main di Genially. Tapi kalau balik lagi, kalau mau nyari yang udah ada juga banyak. Tinggal diklik aja mau yang mana. Misalkan mau bikin gamification, tinggal klik. Nanti di bawahnya sudah ada pilihan yang udah ada. Nah ini yang udah orang-orang bikin. Dan ini kita bisa pakai template-nya. Jadi misalkan pengen gamenya yang mana ya? Yang guess the country quiz. Yang cobain yang ini, tinggal klik aja. Nanti dia tunjukin cara mainnya kayak gimana. Ya kita tinggal pilih aja nanti sesuainya seperti apa. Nah ini contohnya kita tinggal start, discover. Ini jawabannya ya. Ini yang salah, ini yang betul, ini yang salah katanya. Nanti ini ada clue-nya, anak-anak bisa minta clue di sini, nanti dia yang milih.
Negara dengan jumlah penduduk terbesar, ini ada pilihan. Ya, ini menggunakan Genially. Dan template-nya udah ada. Kalau ini kita tinggal use template aja. Nah ini, use this template. Sudah, dia udah bikinin buat kita. Kita tinggal kasih data sesuai dengan kebutuhan kita aja. Mudah lah, relatif lebih mudah. Tapi kalau bingung, tinggal tanya YouTube, boleh. Atau boleh ngobrol-ngobrol dengan saya di Instagram saya boleh. Di YouTube saya juga boleh. Nanti kita banyak ngobrol tentang Genially, learning apps, atau tentang word wall tadi. Oke, ini contohnya. Nah, ini salah satu contoh yang sudah ada. Ini. Nah, ini Edpuzzle. Nah, tadi saya bilang ini favorite saya, Nearpod. Jadi Nearpod ini kalau saya bilang adalah one stop shopping. Kenapa one stop shopping? Karena di Nearpod itu kita bisa main gambar, bisa main games, bisa ngisi teks, bisa lihat video, bisa edit video kayak Edpuzzle, bisa bikin quiz kayak Quizzes. Semuanya di satu aplikasi namanya Nearpod. Kebetulan saya mempresentasikan Nearpod ini waktu saya terpilih menjadi salah satu Asian Europe Teacher Collaboration. Jadi ada 2 dari Indonesia, saya dengan rekan saya dari ITB, itu kita gabung dengan hampir 40 guru di wilayah Asia dan Eropa. Dan saya mempresentasikan tentang Nearpod untuk pembelajaran saya. Nah, Nearpod ini menarik. Ini versi yang lama sepertinya. Ini kegiatan yang pernah saya buat. Nah, jadi Bapak Ibu, Nearpod ini menariknya kita bisa punya 2 fase. Mau teacher based, berarti kita yang ngontrol semuanya, atau student based. Jadi tinggal dikasih linknya ke anak-anak, nanti anak-anak belajar sendiri, di next sendiri, dijawab, dan sebagainya, itu dia yang ngelakuinnya sendiri. Oke? Nanti kalau udah jadi, biasanya diminta masuk ke link, nanti gabung dengan linknya, boleh nggak kita cobain untuk Nearpod sebentar? Bapak Ibu, di handphonenya boleh masuk ke nearpod.com, nanti diminta untuk memasukkan kode, masukkan kode ini, MQJHN. MQJHN. Oke. Nah, ini kalau kita pakai Zoom, dia udah bisa langsung launch in Zoom meeting. Oke. Sebelumnya kita lihat dulu. Nah, ini kita muncul nanti. Kalau Bapak Ibu udah memasukkan kodenya yang MQJHN, nanti akan muncul namanya siapa di sini yang keluar. Udah masuk belum ke tombol masukin kodenya Bapak Ibu? Belum? Kalau bingung di search-nya cari Nearpod, join Nearpod gitu. Oke. Nanti masukin kodenya yang atas Bapak Ibu. MQJHN. Kalau dilihat belum ada yang masuk. Sudah ada yang masuk belum ya? Atau perlu saya refresh? Saya coba refresh sebentar. Nah, Agus Saiful, Bardi, M. Irfan, Ibu Nia, dan Pak Jarot. Siapa? Ada nggak di sini Bu namanya Pak Jarot? Ada ya? Dan lain sebagainya. Bu Levia, Resti, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti yang sudah masuk aman. Biasanya jumlahnya berapa? Waktu itu masih di 30 orang. Bisa masuk ke sini. Oke? Nah, kita lanjutkan. Ini karena pakai teacher face, ini nanti layarnya akan berubah sesuai dengan saya gerakan Bapak Ibu. Lanjut. Di layarnya sekarang apa? Tuh, sama ya. Lanjut. Draw me your today's feeling. Get access di more. Nah, 40 ternyata. Jadi kalau pilih 40 nggak bisa ya. Nah, ini silakan di layar Bapak Ibu gambar perasaan hari ini. Coba bercanda aja, bercanda. Gambar gitu. Gambar apa aja. Nah, nanti akan muncul di sini gambar punya siapa aja. Oke, saya lihat nih ada siapa di sini? Activity. Ntar. Let's go. Ini karena pengen banyak yang masuk ini ya. Jadi nih Pak Agus belum ada gambarnya, Bu masih menggambar. Nah, ini kita bisa main di your smartboard or something. Ini ya ada Bu Sari, tapi masih in progress katanya. Belum nah ini udah submitted. Nah, ini Pak Irfan kenapa? What's wrong? Pak Irfan,
Cung, mana yang namanya Pak Irfan? Cung, jangan tiba-tiba ganti akta. Ganti nama ya. Nah ini menarik Bapak Ibu kalau kita membuka kelas dengan menanyakan bagaimana perasaan kamu hari ini. Karena katanya ada satu literatur yang pernah saya baca, pastikan sebelum kita memulai kelas, anak-anak itu bersama kita. Karena tadi pagi itu bisa jadi ada anak-anak yang bangun kesiangan terus dimarahin sama bapaknya, ada yang dia dimarahin sama amang-amang Grab, ada dia yang ketinggalan apanya, ada yang tadi malam baru diputusin sama pacarnya, ada yang ketahuan pacarnya selingkuh sama temennya, perasaan dia campur aduk. Tugas kita adalah, yuk kita sama-sama satukan dulu hati kita di kelas ini, biar kita bisa belajarnya lebih enak. Ya, jadi ini mungkin bisa menjadi alternatif pertama yang kita bisa lakukan. Ini buat seru-seruan aja sih Bapak Ibu yang ininya ya. Nah, berikutnya ada kegiatan lain. Nah, ini kasih ada pertanyaan, what are conjunction and how do we use this type of word in this real world? Nah, ini lesson objektifnya. Kita mulai. Kegiatan pertamanya apa ya? I almost forget. Apa yang muncul di Bapak Ibu? Blank page. Oke, kita lihat lagi. Nah, list as many conjunction as you can. Tuliskan berapa conjunction yang kalian tahu, berapa aja jumlahnya. Nah, ini kegiatan lainnya. Saya skip aja ya Bapak Ibu ya. Kita coba, ini ada gamesnya yang saya buat. Bukan saya buat, Deng. Yang Nearpod buat. Saya cuma masukin datanya aja. Nah, ini PPT-nya. Jadi kita juga bisa masukin PPT ke sini. Jadi PPT-nya nanti akan muncul sesuai dengan kebutuhan kita juga. Oke. Nah, berikutnya ini ada penjelasan PPT-nya. Nah, ini dia. Write everything you know about coordinative conjunction. Belum ada yang bergabung ya, saya cepetin dulu. Ini pertanyaan-pertanyaan ini kita lanjutkan sebentar. Let me move to slides number. Masih ada menggambar lagi. Ini ada game filling in the blank. Nah, ini kalau mau ada filling in the blank juga bisa. Nanti Bapak Ibu di layarnya itu tinggal muncul fill in the blank-nya. Lalu tinggal dijawab, lengkapi kalimat dan lain sebagainya. Quiz, open-ended. Dan yang paling menarik sebetulnya ada polling juga yang biasa Bapak Ibu pakai Mentimeter. Itu juga bisa pakai polling di Nearpod. Jadi yang tadi saya bilang Nearpod itu adalah one stop shopping. Kalau ibaratnya tuh kayak BIP lah ya, segala aya. Ini ada. Cuman memang ada keterbatasan. Tadi jumlah siswa hanya bisa 40, kemudian biasanya ada beberapa aplikasi yang nggak bisa kita pakai karena bukan premium, tapi saya rasa itu normal. Oke, kita percepat. Sepertinya udah didekati sama Pak Lukman, berarti udah ngasih tahu waktunya bentar lagi beres. Ya, siap. Sebentar Pak. Oke, ini game base-nya Bapak Ibu. Berikutnya ada yang text based. Ini yang tadi ada ChatGPT, ada Quillbot, ada Notion. Notion adalah one of my favorite. Kenapa Notion menjadi favorite saya? Karena di Notion itu Bapak Ibu bisa nanya banyak hal kayak ChatGPT, tapi juga bisa ngaturin jadwal kita kerja, tugas kita apa aja yang harus selesai kita kerjakan, kapan deadline-nya, itu semua bisa di Notion. Jadi Bapak Ibu nanti boleh cobain Notion. Mungkin kalau zaman dulu punya yang namanya Evernote, mirip-mirip lah Notion sama Evernote, tapi kalau Notion sudah join dengan ChatGPT, jadi Notion bisa kayak ngebantu kalau kita mau nanya apa aja. Oke? Sebentar lagi. Oke. Nah ini tapi menarik, ada tadi saya baru ketemu tadi pagi banget. ChatGPT bikin satu kelas tak lulus ijazah mahasiswa ditahan. Bukan Indonesia, ini di Texas. Tapi ternyata apa coba kesalahannya? Kesalahannya adalah dosennya cek tugas mahasiswa, plagiat atau tidaknya di ChatGPT. Nyata nyambung. Akhirnya dia menganggap bahwa semuanya itu adalah plagiat. Gitu. Padahal ChatGPT itu bukan buat ngechat plagiasi. Intinya adalah, Bapak Ibu hati-hati jangan sampai kita merugikan siswa kita karena kita nggak tahu itu apa. Saat mereka itu adalah digital native, siswa kita digital native, remember kita adalah yang teach digital native. Jadi kita harus lebih oke dibanding mereka dalam konteks teknologi. Berikutnya, kurikulum Merdeka, it's very quick, program berdiferensiasi, project based learning. Ini yang sering saya gunakan, saya pakai interaktif PDF yang saya pakai di Canva. Ini tinggal diklik aja mereka lihat YouTube, diklik mereka main games, diklik mereka nulis naskah dan lain sebagainya. So you can coba-coba pakai Canva nanti. Berikutnya
Ini yang menarik, saya juga pakai Padlet. Jadi kalau Padlet itu Bapak Ibu, ini satu aja contohnya, Bapak Ibu bisa pakai, saya lupa lagi namanya, board achievement. Misalkan, kalau kamu ingin punya skor 20, silakan bikin video menjelaskan tentang ini. Kalau kamu ingin dapat skor 10, silakan bikin video tentang ini. Kalau kamu ingin dapat skor 50, silakan upload foto kamu dengan penjelasannya. Itu naikin semua ke Padlet, nanti anak-anak mau yang milih, mau ngerjain yang mana. Itu pembelajaran berdiferensiasi pada kurikulum Merdeka. Jadi jelas AI bisa membantu kita untuk membantu kita mengaplikasikan kurikulum Merdeka di sekolah kita. Ini mah teori aja Bapak Ibu. Nah ini dia, jangan lupa AI itu pasti akan mempengaruhi terhadap integrated materials. Kita pakai Padlet barengan pakai Canva, pakai Edpuzzle barengan pakai Wordwall dan lain sebagainya, Edpuzzle pakai YouTube. Ini kita integrated materials. Pertanyaannya adalah who integrated those things? Maaf, who integrated the applications? Siapa yang mengintegrasikan semua aplikasi itu? We as the teachers. Jadi ingat, AI is artificial intelligence. Who is the real intelligence? Teacher. So I'm so happy to talk to the real intelligence. Bapak Ibu, thank you very much. Semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya.